Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita tentunya heran dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Pada awalnya, Dia kelihatan tidak berminat untuk menolong perempuan Kanaan yang telah berseru kepadanya itu. Yesus di dalam Injil kali ini kelihatan tidak menentang atau mendobrak keberadaan rintangan budaya antara dirinya dengan perempuan non-Yahudi yang notabene-nya adalah kaum kafir. Dan hal ini bukanlah perilaku yang biasa ditunjukkan olehnya. Perempuan Kanaan itu harus melanjutkan meminta-minta belas kasihan dari Yesus sebelum akhirnya dia memperoleh perhatian Yesus. Mengapa Yesus memperlakukan perempuan itu tidak seperti biasanya yang Dia lakukan terhadap orang-orang lain? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus senantiasa mendengar seruan hati kita. Ia tidak pernah membiarkan kita menderita melampaui tujuan Allah untuk menarik kita lebih dekat dengan dirinya. Sebenarnya, penundaan dalam tanda petik tanggapan Yesus memberikan tantangan kepada perempuan Kanaan itu untuk memperdalam imannya melalui ketekunan. Ada satu pelajaran mendalam yang dapat ditarik dari peristiwa ini. Siapapun diri kita dan dimanapun posisi kita dalam masyarakat, iman kita kepada Yesus dapat mengatasi segala rintangan dan membawa kita kepada hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, iman perempuan Kanaan itu bukanlah sekedar persetujuan secara intelektual terhadap konsep-konsep yang tidak jelas tentang Allah, melainkan lebih daripada itu. Walaupun perempuan itu belum sepenuhnya memahami siapa Yesus sebenarnya, namun perempuan itu sesungguhnya menaruh kepercayaan kepadanya dengan sepenuh hati. Perempuan itu mengetahui kebutuhan-kebutuhannya dan dia pun menyadari bahwa hanya Yesuslah satu-satunya harapan bagi dirinya. Karena itu, dia tidak malu untuk berseru minta tolong kepada Yesus sampai Yesus menolongnya. Seperti Santo Paulus, ia tidak merasa ragu sedikit pun untuk mempermaklumkan
imannya kepada Yesus di depan publik atau untuk mengakui kebutuhannya. Bandingkan Roma bab 1 ayat 16, 2 Timotius bab 1 ayat 12. Itulah sebabnya mengapa Yesus begitu senang. Digerakkan oleh iman perempuan itu, Yesus memberikan persetujuannya. Hai ibu, karena imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak malu memanggil kita sebagai saudara dan saudarinya, siapapun kita ini. Entah kita orang miskin yang bermukim di kolong jembatan, atau orang kaya yang tinggal di rumah mewah dan lain sebagainya. Yesus telah datang untuk menolong kita dalam kelemahan kita, dan Ia menantikan kita untuk menaruh rasa percaya dan pengharapan kita kepadanya. Sekarang, kita perlu bertanya diri, rintangan-rintangan atau keraguan apa saja yang kita perkenankan tetap menghadang kita untuk berseru minta tolong kepadanya. Seperti perempuan Kanaan itu, marilah kita sekarang juga tanpa malu-malu atau jaim berseru minta tolong kepadanya dan terus berseru kepadanya. Marilah kita, Anda dan saya, mengundang Dia ke dalam kehidupan kita masing-masing guna menyembuhkan kita, membawa Injil ke dalam keluarga kita, dan mengubah seluruh dunia. Yesus itu Maha Setia. Dia akan menjawab umatnya sesuai iman mereka masing-masing. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, ampunilah kiranya kami bila kami sampai menempuh jalan yang sesat, dan semoga kami menengadah kepada Dia, ialah Yesus Putramu yang terkasih, belas kasih-Mu yang nyata bagi setiap orang sepanjang zaman, sebab Dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.